Saya Marisa dari RSAL ingin bertanya apakah Yang mana ada tuh? Yang mana yang nanya nih? saya dok. Oh ya, wajahnya tunjukkan oh. Bertanya tunjukkan wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang kehamilan prematur, persalinan prematur. Jadi persalinan terjadi pada saat bayi belum cukup bulan. Nanti akan dipresentasikan oleh dokter-dokter muda, adik-adik kita dari FK Trisakti, masih dokter muda. Karena masa dalam pandemik ini, maka kuliah kita buat dalam posisi Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi eksistensi daripada materi. Oke, nanti kita lihat bagaimana serunya. Oke ya. Izin dok, kelasnya ada 29 orang dok. Untuk ketua semua keseluruhannya belum ditentukan dok. Yang nanti maju. Oh, saya dok. Siapa tuh? Saya Sony Rais dok. Siapa? Sony Rais dok. Sony Rais ya. Iya dok. Sudah. Ya, udah siap. Ya, silakan memperkenalkan diri. Terus habis itu kita langsung kuliah ya. Terus nanti tolong pada saat kuliah memperhatikan yang presentasi ya. Tidak menutup kemungkinan saya akan menanyakan yang berada di luar stase di Tegal ya. Tidak menutup kemungkinan jadi stase lainnya bisa saya tanya-tanya nanti kalau ternyata dari stase Tegal tidak bisa menjawab pertanyaannya. Gitu ya. Sepakat gitu nggak? Ya dok. Ya sudah silakan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau presentasi berapa orang nanti? Izin dok 1 orang dok, mewakili 4 orang dokter. Nggak ganti-gantian kayak biasanya. Tapi yang buat siapa? Saya dokter izin. Sendirian? Iya dokter. Sudah. Ya sudah silakan. Yang stase di Tegal berapa orang berarti? Ada 4 dokter. 4. Ya sudah silakan dimulai ya. Perkenalkan diri dulu yang dari Tegal. Perkenalkan diri dulu ya. Terus nanti baru mulai. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anggreni Fatulak, angkatan 2015. Perkenalkan, saya Sony Rais, angkatan 2014. Izin perkenalkan dok, nama saya Putri Rida dari angkatan 2015 dokter. Perkenalkan saya Kumala Anastasia, angkatan 2011. Ya sudah, langsung aja yuk. Oke, selamat siang semuanya, saya Anggreni Fatulak. Selamat siang dokter, selamat siang semuanya. Saya Anggreni Fatulak akan mewakili kelas Objin Tegal, akan mempresentasikan tentang persalinan preterm. Persalinan preterm itu adalah persalinan yang berlangsung pada umur kehamilan 20 sampai 30 antara 20 sampai 37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Persalinan preterm itu diklasifikasikan menjadi 3, itu extremely preterm itu 20 sampai 27 minggu, peripreterm itu 28 sampai 32 minggu, preterm itu 32 sampai 36 minggu. Untuk epidemiologinya itu angka kejadian persalinan preterm pada umumnya itu sekitar 6 sampai 10%, dan hanya 1,5% persalinan terjadi pada umur kehamilan kurang dari 32 minggu, dan 0,5% pada kehamilan kurang dari 28 minggu. Di Amerika sendiri itu sekitar 12% dari bayi yang lahir itu lahir sebelum waktunya, dan sekitar 50% kelahiran prematur didahului oleh persalinan preterm. Kemudian kurang dari 10% wanita dengan gejala klinis persalinan preterm akan melahirkan dalam waktu 7 hari setelah presentasi. Kemudian bisa kita lihat gambar yang tepat di sebelah itu, bisa kita lihat Indonesia itu menempati urutan kelima dari kelahiran bayi prematur pada tahun 2010. Untuk etiologinya itu persalinan prematur itu merupakan kelainan proses yang multifaktorial, itu kombinasi keadaan obstetrik, sosiodemografi, dan faktor medik itu mempunyai pengaruh terhadap terjadinya persalinan prematur. Seperti etiologinya itu seperti aktivasi aksis kelenjar hipotalamus hipofisis adrenal baik pada ibu maupun janin, itu bisa disebabkan oleh akibat stres pada ibu atau janin. Kemudian inflamasi desi-2 chorioamnion itu akibat infeksi ascending dari traktus genitourinaria atau infeksi sistemik. Kemudian perdarahan desi-2, peregangan uterus patologik, dan kelainan pada uterus atau cervix. Seperti yang telah disebutkan di etiologi tadi, jika terjadi aktivasi aksis HPA pada janin atau hypothalamic pituitary adrenal axis, maka kortisol akan meningkat, kemudian akan meningkatkan produksi CRH atau corticotropin releasing hormone pada chorioamnion dan desi-2. Kemudian akan terjadi peningkatan prostaglandin yang akan menyebabkan kontraksi
Siap dok, akan meningkatkan kontraksi uterus. Kemudian setelah itu, jika terjadi kolonisasi bakteri pada koриkodesidual, bakteri itu akan melepaskan endotoksin dan eksotosin, kemudian akan mengaktifkan pelepasan sitokin inflamasi seperti TNF alfa, interleukin 1, 6 dan 8, di mana sitokin inflamasi ini akan menyebabkan stimulasi biosintesis dari PGE2, kemudian F2 alfa dan penurunan dari PG dehidrogenase yang akan menyebabkan peningkatan kontraksi pada uterus. Selain itu, sitokin inflamasi juga ini dapat menyebabkan peningkatan ekspresi dari protease atau metaloprotease yang akan menyebabkan peningkatan kolagenase dan enzim leukosit elastase yang akan menghancurkan, merusak matriks ekstraseluler sehingga terjadi bisa ketubannya cepat pecah, kemudian bisa terjadi pelunakan pada serviksnya. Kemudian untuk peregangan uterus patologik itu bisa disebabkan oleh polyhydramnion dan multiple pregnancy. Ini tuh pada kasus ini tuh terjadi distensi uterus dini yang akan menyebabkan inisiasi ekspresi dari CAP atau contraction associated protein, di mana CAP ini bergantung terhadap peregangan saat peregangan. Kemudian CAP ini akan mengkode protein pada protein gap junction atau Mana kursornya mana coba? protein gap junction seperti di sini. Kemudian protein gap junction kemudian akan pada reseptor oksitosin dan prostaglandin sintase, kemudian akan menyebabkan perubahan serviks yang tenang menjadi aktif. Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan persalinan prematur pada wanita. Untuk faktor resikonya itu janin dan plasenta itu seperti perdarahan pada trimester awal, perdarahan antepartum, ketuban pecah dini, cacat bawaan janin, kemudian kehamilan ganda atau gemeli, dan polyhydramnion. Untuk ibunya itu bisa pada penyakit berat pada ibu, DM, preeklamsia atau hipertensi, ISK, kemudian infeksi pada genital, kemudian atau intrauterin, kemudian penyakit infeksi dengan demam, stres psikologik, kelainan bentuk uterus atau serviks, riwayat persalinan preterm. Kursornya. Jadi kamu kalau presentasi biar orang kan banyak kan tulisan ini punya kamu. Siap, sehingga banyak kan kamu harus pakai ini menjelaskan, jadi yang lainnya juga bisa niteni gitu. Coba lihat ya di kursor ya. Ya dok. Kemudian inkompetensi serviks itu panjang serviks kurang dari 1 cm, kemudian pemakaian obat narkotik, trauma, perokok berat, dan kelainan imunologi. Tanda dan gejalanya itu seperti kram perut ringan dengan atau tanpa diare, perubahan jenis discharge vagina seperti berair, berdarah atau dengan lendir, kemudian terjadi peningkatan jumlah discharge, kemudian terasa tekanan pada panggul atau perut bagian bawah, sakit pinggang, kontraksinya itu teratur atau sering, dan ketuban pecah, itu baik semburan atau tetesan. Untuk diagnosisnya itu kita anamnesis, itu penentuan usia kehamilan, faktor resiko seperti riwayat obstetri, perdarahan dan infeksi, kemudian kita nilai kontraksi uterusnya, apakah dia reguler, kemudian dengan interval yang sering, dengan atau tanpa disertai nyeri, itu 7 sampai 8 menit sekali, atau 2 sampai 3 kali dalam waktu 10 menit. Ada sumber juga yang mengatakan bahwa 4 kali dalam 20 menit, dan 8 kali dalam 60 menit. Kemudian adanya nyeri pinggang belakang, discharge vagina, tekanan pada panggul, kemudian pemeriksaan serviks menunjukkan telah terjadi pembukaan sedikitnya 2 cm, dan penipisan sekitar 80%. Kemudian selaput ketuban pecah itu dapat merupakan tanda awal terjadinya persalinan preterm. Untuk pemeriksaan penunjang itu bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan urin kultur dan sensitivitas itu untuk mengevaluasi infeksi maternal, kemudian USG abdomen dan transvaginal untuk menilai ukuran janin, posisi, lokasi plasenta dan panjang serviks. Kemudian pemeriksaan swab cervicovaginalis ini juga bisa untuk melihat apakah ada infeksi vagina, dan pemeriksaan fibronectin fetus. Ini contoh USG-nya. Ini untuk pemeriksaan USG untuk menentukan panjang serviksnya. Bisa dilihat ini gambar serviks, ini transvaginal ultrasound ini pada usia 20 minggu. Ini menunjukkan kanalis cervicalis dengan os internal yang terlihat dengan takik berbentuk V yang khas.
Kemudian dan os eksternal yang terlihat dengan node segitiga dan kanal cervicalis yang ekogenik dikelilingi oleh jaringan kelenjar serviks yang agak hipoekoik. Kemudian di sebelahnya itu pencitraan transabdominal ultrasound ini pada serviks sebelum buang air kecil. Ini kandung kemihnya penuh menyebabkan pemanjangan serviks yang diukur sekitar 61,5 mm. Sama ini juga pemeriksaan USG pada serviksnya untuk menentukan panjang serviksnya. Kemudian untuk tata laksananya itu bisa dilakukan tirah baring atau bed rest, kemudian hidrasi dan sedasi. Kemudian bisa dilakukan pemberian progesteron. Pemberian ini dilakukan pada wanita dengan serviks yang pendek, itu antara 10 sampai 20 mm. Itu harus diberikan vaginal progesteron itu 200 mg per hari dari usia kehamilan 19 atau 20 sampai usia 36 minggu. Kemudian untuk wanita dengan riwayat persalinan prematur itu diberikan 17 OH progesteron kaproat mingguan sampai usia kehamilan 36 minggu, atau bisa juga diberikan progesteron 200 mg per hari dari usia kehamilan 16 minggu sampai 36 minggu. Bisa juga diberikan kortikosteroid, ini dilakukan pada usia kehamilan 24 sampai 34 minggu. Itu bisa dilakukan pemberian betametason atau dexamethasone, di mana betametason itu dilakukan pemberian 2 kali 12 mg intramuskular dengan jarak pemberian 24 jam, sedangkan dexamethasone itu 4 kali 6 mg intramuskular dengan jarak pemberian 12 jam. Untuk antibiotik ini hanya diberikan bila mana kehamilan mengandung resiko terjadinya infeksi. Yang disarankan itu diberikan per oral, itu erythromycin 3 kali 500 mg selama 3 hari, dan obat pilihan lain itu seperti ampicillin 300 mg selama 3 hari, dan dapat juga menggunakan antibiotik lain seperti clindamycin. Untuk tokolisis ini digunakan untuk menghambat kontraksi uterus. Itu terdapat 4 kelas utama tokolitik, itu ada beta adrenergic agonis, magnesium sulfat, kalsium channel blocker, dan NSAID. Kebanyakan obat tokolitik ini mampu memperpanjang kehamilan selama 2-7 hari. Kemudian pemberian tokolisis ini untuk memberi kesempatan bagi terapi kortikosteroid untuk menstimulir surfaktan paru janin dan memberi kesempatan transfer intrauterin pada fasilitas yang lebih lengkap. Tokolisis yang biasa diberikan itu seperti ini nifedipin, ini antagonis kalsium diberikan per oral, dosis inisialnya itu 20 mg, dilanjutkan 10 sampai 20 mg, 3 sampai 4 kali per hari, disesuaikan dengan aktivitas uterus sampai 48 jam, dosis maksimalnya itu 60 mg per hari. Kemudian bisa pemberian COX atau indometasin, itu dosis awalnya itu 100 mg, dilanjutkan 50 mg per oral setiap 6 jam untuk 8 kali pemberian. Kemudian untuk magnesium sulfat itu dapat ini dosis awalnya itu 4 sampai 6 gram. IV diberikan dalam 20 menit, diikuti 1 sampai 4 gram per jam tergantung dari produksi urin dan kontraksi uterus. Kemudian untuk beta-2 simpatomimetik ini saat ini sudah banyak ditinggalkan. Kemudian untuk atosiban ini dosis awalnya itu 6,75 mg dibolus dalam 1 menit, diikuti 18 mg per jam selama 3 jam per infus. Kemudian 6 mg per jam selama 45 jam, dosis maksimalnya itu 330 mg. Ini efek samping dari pemberian tokolisis dan kontraindikasinya. Nah, bisa kita lihat kalsium channel blocker ini biasanya pada ibu itu akan efek samping pada ibu itu akan menyebabkan pusing, hipotensi. Kemudian pada bayinya itu belum diketahui. Kontraindikasinya itu untuk pasien hipotensi. Kemudian untuk NSAID itu bisa mual, kemudian esophageal reflux, gastritis. Kemudian untuk pada efek samping pada bayinya itu bisa oligohidramion. Kemudian untuk beta adrenergic receptor agonis itu untuk pada ibunya itu efek sampingnya bisa takikardi, hipotensi, tremor, kemudian palpitasi. Untuk bayinya itu bisa takikardi juga. Untuk magnesium sulfat ini bisa menyebabkan mual, kemudian flushing. Kemudian untuk bayinya itu bisa terjadi neonatal depression. Kemudian bisa juga dilakukan tata laksana cervical cerclage. Ini indikasinya itu pada wanita yang memiliki riwayat abortus berulang pada mid-trimester, wanita dengan cervix yang pendek, dan inkompetensi cervix. Jadi cervical cerclage ini cervixnya itu dijahit. Sirklase. Kemudian, izin dok? Sirklase. Sirklase ya dokter. Mau dokter. Kemudian untuk perencanaan persalinannya itu tadi belum jelaskan gimana coba?
Ini dilakukan penjahitan pada serviksnya itu pada usia kehamilan 12 sampai 24 minggu. Kemudian akan dilepas pada umur kehamilan 37 minggu. Untuk perencanaan persalinannya itu, persalinan preterm itu harus dipertimbangkan kasus per kasus. Untuk kehamilan kurang dari 32 minggu itu sebaiknya ibunya itu dirujuk ke tempat yang punya fasilitas NICU. Kemudian untuk kehamilan 24 minggu, di bawah 24 sampai 37 minggu diperlakukan sesuai dengan risiko obstetrik lainnya dan disamakan dengan aturan persalinan arterem. Untuk pencegahannya itu untuk primernya itu mengurangi kejadian persalinan prematur dengan mengurangi faktor risiko tinggi, misalnya infeksi. Kemudian sekundernya itu lakukan tes screening untuk mendeteksi dini dan pengobatan profilaksis, misalnya tokolitik. Kemudian perawatan tersiernya itu ditujukan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas perinatal setelah diagnosis, misalnya penggunaan kortikosteroid. Komplikasinya itu untuk pada ibu itu dikaitkan dengan peningkatan risiko mortalitas dan morbiditas kardiovaskular, biasanya bertahun-tahun setelah melahirkan, tetapi alasannya itu masih belum jelas. Kemudian untuk komplikasi bayinya itu bisa terjadi gangguan neurodevelopmental, kemudian seperti gangguan kognitif, kemudian defisit motorik, cerebral palsy, gangguan penglihatan dan pendengaran. Kemudian komplikasi neonatalnya itu bisa enterocolitis nekrotikan, perdarahan intraventrikular, displasia bronkopulmonalis, retinopati imaturitas, pertumbuhan yang lemah, dan adanya anomali kongenital. Tetapi dengan peningkatan perawatan dan kebidanan neonatal untuk zaman sekarang itu, angka komplikasi pada kelahiran preterm telah menurun. Dan dengan edukasi dan tindak lanjut khusus pasien ini, gejala sisa atau sepal panjangnya dan kecacatannya itu telah membaik. Untuk prognosisnya itu persalinan prematur dengan kelahiran bayi berat lahir rendah itu menyebabkan kematian perinatal yang tinggi dan morbiditas yang tinggi. Namun dengan bantuan NICU, tingkat kelangsungan hidup bayi dengan berat antara 1000 gram dan 1500 gram itu lebih dari 90%. Dan dengan penggunaan surfaktan itu, angka kelangsungan hidup bayi lahir usia kehamilan 26 minggu itu sekitar 80%. Sekian presentasinya, bila ada salah kata. Ya, persalinan sudah selesai presentasinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari semua peserta yang di sini? Yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ditanyakan, saya yang tanya loh. Coba di chat di sebelah, siapa aja yang di Tegal, siapa aja coba di chat di itu ya, di sebelah ya, biar saya bisa lihat nama-namanya. Dokter, saya ingin bertanya. Saya Marisa dari RSAL ingin bertanya, apakah ada perbedaan? Yang mana yang nanya nih? Saya, Dok. Oh ya, wajahnya tunjukkan, bertanya tunjukkan wajah. Apakah ada perbedaan tata laksana pada preterm labor dengan multiple pregnancy dengan tunggal, dan apabila terjadi sebelum usia 24 minggu, dapatkah diberikan kortikosteroid? Labor maksudnya, preterm labor dengan multiple pregnancy. Ya, labor maksudnya. Betul. Iya, Dok. Dengan multiple pregnancy. Iya, Dok. Ya, berbeda ya. Kalau preterm labor berarti kan persalinan prematur. Ya kan? Berarti dia bisa single, bisa multiple. Tahu maksudnya? Bisa single, bisa multiple. Bisa satu bayi atau bisa lebih dari 2 bayi. Asalkan dia masih di bawah 36 minggu melahirkan, kategorinya preterm labor. Multiple pregnancy ya berarti lebih dari 1 dong. Terserah dia mau preterm atau tidak preterm gitu. Berbeda, jadi beda konsep. Paham ya? Apakah 24 minggu termasuk kategori preterm? Ya, tapi masuknya imatur. 24 sampai dengan 27 minggu imatur. Tapi nggak ada status imatur gitu, nggak ada. Adanya termasuk kategorinya preterm delivery. Kalau mau labor atau delivery, preterm delivery. Nah, nggak paham ya? Jodohnya itu preterm delivery, bukan preterm labor. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Dok, mau izin bertanya, Dok. Siapa nama? Nindya, Dok. Dari? RSAU. Ya.
Tadi kan di klasifikasinya ada extremely preterm, ada severe yang sama, ada yang preterm. Nah, itu yang dari ketiga itu untuk tata laksananya itu gimana, Dok? Misalkan pasiennya datang itu baru usia kandungan 27 minggu, atau dia di 32, atau dia di 34, 36, itu apakah tata laksananya beda? Dan gimana, Dok, kalau misalkan di masing-masing klasifikasi itu dia udah ada pembukaan serviks kayak gitu, itu diapain, Dok? Terus ya dari ini dia ya. Sekarang sebelum saya jawab, kalian kan dia tahu nggak bedanya PPI dengan preterm delivery? Belum baca, Dok. Ada yang udah pernah dengar PPI belum? PPI itu partus prematurus imminent. Pernah dengar nggak? Ada yang sudah pernah dengar partus prematurus imminent? Coba ini di chat nih, yang di Tegal di chat no. Sebelah sini diisi dulu nih chatnya. Ada yang pernah tahu partus prematurus imminent? Dia sama, hampir sama dengan preterm delivery. Tetapi kriterianya masih di bawah 3 cm. Jadi kalau kamu belum ada 3 cm, belum bisa ngomong preterm delivery. Atau sebutan kamu tadi siapa itu, labor, belum. Lebih dari 3, maka kamu masukkan kategori delivery atau persalinan, paham ya? Partes. Ngerti maksudnya? Jadi kategorinya itu. Di bawah 3 cm masih dikategorikan partus prematurus imminent. Niatnya berarti apa? Niatnya ini dia pertahankan, betul, dipertahankan. Berarti kalau diagnosismu PPI, partus prematurus imminent di bawah 3 cm, konsepnya dipertahankan. Tetapi kalau lebih dari 3, pembukaan 4, berarti masuk kategorinya apa? Kalau dalam persalinan, late phase atau active phase? Active phase, tuh. Active phase. Masih ingat ya? Kurva Friedman 0 sampai 0, 1, 2, 3 adalah late phase, fase laten. Paham ya? 4 ke atas berarti masuk ke active phase. Nah, kalau active phase kita tidak bisa menahan laju persalinan, sehingga dikategorikan delivery persalinan, tidak bisa diutak-atik lagi, paham ya? Dia akan langsung menuju ke persalinan. Paham itu? Berarti yang kita sebenarnya yang kita kelola berarti yang PPI. Jangan sampai terjadi partes. Berarti di bawah berapa senti tadi pembukaannya? Di bawah 3, Dok. Di bawah 3, betul. Nah, tata laksananya bagaimana? Tata laksananya apakah berbeda antara ekstrem? Coba slide-nya di-share, coba slide-nya tadi yang awal-awal tuh ekstrem. Tadi coba slide-nya awal, nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, coba di-share coba. Siapa tadi? Anggra ini di-share. Apakah berbeda tiap-tiap kondisi ini? Kan gitu pertanyaannya tadi kamu. Ini dia. Ya, berbeda. Kalau ekstrem preterm berarti kan dia 20 sampai 27 minggu. Apakah bayinya viabel? Tidak, makanya kita di sini sebelum terjadi dia melahirkan diberikan obat-obatan tadi. Untuk apa? Untuk mengirim ibunya beserta dedek kehamilannya ke tempat yang memiliki fasilitas yang bisa menangani bayi-bayi prematur atau imatur. Paham ya? Tapi kalau 28-32 minggu ini sudah sekitar 1 kilo, maka bisa dikirim ke fasilitas yang memiliki fasilitas bisa menangani bayi-bayi di atas 1 kilo. Nah, kalau preterm 34 sampai 36. Ini kan 32 sampai 36. 34, 36 itu disebut sebagai bayi viabel, atau 36 itu bisa viabel. Viabel itu adalah bayi yang bisa bertahan hidup di luar. Sehingga cukup di fasilitas yang bisa menangani untuk bayi-bayi preterm sudah bisa, tidak perlu yang ada nicunya. Itu ya ini dia ya, jelas ya. Nah, kemudian yang paling diperhatikan adalah bagaimana cara mengedukasi orang tuanya untuk kondisi-kondisi seperti ini, karena extremely preterm belum tentu bayinya bisa bertahan hidup. Very preterm delivery 50-50 bisa hidupnya. Kalau preterm ada kemungkinan untuk bisa lebih bertahan kalau kamu memberikan obat-obatan yang tadi di slide-nya itu sudah kamu presentasikan. Apa contohnya? Yang paling kencang adalah corticosteroid. Berapa hari dia? Berapa hari? 2 hari, Dok. 2 hari. Sehingga target kamu kalau bisa ditunda persalinannya selama 2 hari kalau kondisi dedeknya bagus. Itu ya. Jelas? Ini dia. Ya, Dok. Ya, ada lagi. Kok belum di chat nih di grup?
nama-nama yang di Tegal ya. Lagi pertanyaan. Jadi sudah tahu bedanya PPI dengan preterm delivery ya. Sekarang coba ada yang bisa menjawab nggak? Kalau menurut kamu berarti coba tadi yang Putri Ridho mana Putri Ridho? Ya dok. Putri Ridho. Nah ini. Menurut Putri Ridho berarti kalau gitu penyebabnya preterm delivery apa? Tadi kalau dijelaskan ada banyak multifaktorial dokter. Yang Bisa paling dari sering? karena KPD dok. Bisa dari KPD, infeksi, KPD. kemudian KPD itu apa? Menurut Putri, ketuban pecah dini dok. apa maksudnya ketuban pecah dini? Apa pecahnya ketuban sebelum infak itu dokter. Pak Anggreni setuju? Setuju dok. Berapa jam jaraknya Dona? Berapa jam kriteria ketuban pecah dini Dona? Dona Sandra? Iya dok. Berapa lama jarak kriteria ketuban pecah dini? Sebelum 37 minggu dok. Jam. Apa ketuban pecah dini nggak boleh terjadi di usia 38 minggu? Boleh nggak Kumala? Untuk kriteria kan 37. 37. Dari Jadi kalau 38 kriterianya. minggu boleh nggak tuh ketuban pecah dini? Boleh dok. Boleh. Aime setuju nggak? Boleh. Iya dok. Setuju nggak sama Kumala? KPD itu Setuju? kurang dari 37 minggu dok. So 38 nggak boleh? Boleh. Lah. Jadi, Kalau lebih dari 37 minggu premature rupture of the membran itu bahasa Inggrisnya KPD. Bahasa Inggrisnya KPD itu premature rupture of the membrane. Ya, Aime ya. Pertanyaannya, kan kamu bilang tadi kalau di bawah 37 minggu KPD. Pertanyaan saya berarti kalau 38 minggu boleh nggak KPD? boleh dok. Boleh. Lah tadi berarti kamu salah dong tadi. Harus di bawah 37 minggu. Berarti anggapan kamu salah atau betul tadi? Aime, dah. Tony, anggapannya Aime salah atau betul berarti itu? Kalau dia harus di Iya, bawah Dok. 37 minggu? Iya. Preterm ya dok. Setuju sih, Dok, KPD, kalau di bawah KPD 37. dulu, KPD Oh, dulu. KPD. Tadi kan ini kan dari Dona kan ngomong KPD penyebab tertingginya. Kumala ya apa Dona tadi terbanyak kan KPD. Terus kita ngomongin. Nah, berarti kalau gitu di bawah si Aime sama Kumala bilang kalau KPD itu rata-rata di bawah 37 minggu. Lah, menurut kamu setuju apa enggak bahwa KPD di bawah 37 minggu? Nggak harus di bawah 37 sih dok. Berarti 39 minggu boleh KPD? Kalau 39 minggu dok. Iya. Kalau 39 minggu sudah masuk aterm dok. KPD bisa enggak? Bisa sih dok. Bisa, berarti si Aime nggak bisa ya berarti Pak Aime ya? Salah berarti ya menurut Sony lo ya? Betul nggak? Berarti pernyataan kamu disalahkan sama Sony loh. Yang penting sebelum onset persalinannya dok. Berapa jam kalau gitu? Kriterianya di bawah 12 jam dok. Salah. Prinas titik berapa jam kriterianya? Kata si Sony 12 jam, salah itu 6 jam dok. 6 jam, betul sekali. Hebat tuh. Di 6 jam belum ada pembukaan, ketubannya pecah dulu, mau usia kehamilan berapapun, di atas 20 minggu kriteria obstetrik, maka disebut sebagai ketuban pecah dini sebagai salah satu etiologi terjadinya KPD dok. ngawur, terjadinya Preterm delivery. Salah satu etiologi loh ya, paham ya? Terus, terus bagaimana mekanismenya karena yang terbanyak dari KPD ya? Bagaimana tuh mekanismenya KPD bisa menyebabkan preterm delivery? Coba yang Tegal dulu. Kalau Tegal nggak bisa, kita lempar ke rumah sakit lain ya. Tadi itu dok, kalau izin dok, kalau KPD kan biasanya terjadi karena ada infeksi dok, dimana infeksi itu sitokin proinflamasi seperti prostaglandin yang akan menyebabkan berpengaruh terhadap serviks sehingga serviksnya lebih kematangan serviksnya dilatasi, kemudian penipisan dari serviks sehingga serviksnya keadaannya matang. Kemudian selain itu sitokin inflamasi yang lainnya juga merangsang kontraksi dari myometrium dok, sehingga kedua kondisi tersebut mengakibatkan preterm delivery dok. Kali hebat loh. Dari mana Putri Ridani? Dari rumah sakit mana nih? Tegal dokter. Oh, Tegal kamu. Iya dok. Hebat. Sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana cara prostaglandin bisa menyebabkan kontraksi? Tadi kan aku bilang prostaglandin, sitokin dan lain sebagainya menyebabkan preterm delivery, betul?
dari KPD. Nah, sekarang bagaimana tuh hubungannya KPD dengan prostaglandin? Coba Izin menjawab dok. jawab. Tony Rais dok, Mana ya? dari RSUD Kardinal Tegal. Kalau setahu saya yang kemarin saya baca, prostaglandin itu dipicu karena dari enzim COX itu dok, siklooksigenase yang memicu prostaglandin itu yang menyebabkan kontraksi tersebut dok. Jadi karena enzim siklooksigenasenya itu tersebut dok, jadi memicu prostaglandin tersebut. Terima kasih dok. Mekanismenya prostaglandin sampai ke jadi delivery preterm gimana? Betul itu, tapi sekarang mekanismenya prostaglandin menyebabkan preterm delivery bagaimana? Pertanyaan berikutnya, dari mana keluarnya COX itu? Pertanyaan ketiga, dari mana keluarnya prostaglandin itu? Ada yang bisa jawab? Tegal dulu. Anggra ini bisa menjawab sebagai membuat slide. Diproduksi oleh sel dari lipid dok. Prostaglandin. Lipid apa? Lipid apa? Yang objin cuma tiga doang ya? Sony, Kumala, sama Putri Ridho. Atau lagi Anggra ini dok, sepertinya ada koneksinya terputus dokter. Jadi kalau kamu belajar preterm delivery itu paling banyak kan penyebabnya KPD. Nah, kamu harus belajar juga penyebab KPD itu apa sebelum ngomongin preterm delivery. Nah, setiap sel berarti kan kalau ketuban pecah dini atau preterm delivery itu ada namanya apa? Pecah daripada sel di mana? Amnion dan chorion. Paham? Dok. Paham itu. Dan juga sel di cervix. Makanya ada pembukaan. Jelas sampai situ jelas. Nah, kenapa kok sel yang paling pecah duluan itu siapa? Cervix, amnion atau chorion? Amnion, chorion atau cervix duluan? Kalau konsepnya ketuban pecah dini yang terbanyak dari penyebabnya. Dari situ dulu kita ngomongnya. Yang mana duluan? Yang bisa jawab? Nabila Ladian bisa menjawab. Garuk-garuk. Nabila nggak bisa jawab. Naufal Rifkian yang lagi di pantai bisa menjawab. Naufal? Belum dokter. Maria Suryani. Kalau konsepnya ketuban pecah dini dulu berarti di mana? Si cervix atau Diana dulu? Amnionnya dok. Siapa yang jawab tadi? Di amnionnya dok. Amnion, chorion, betul. Otomatis dia di amnion, chorion dulu. Ketuban judulnya ketuban. Ketuban itu dibentuk oleh amnion dan chorion. Dok. Paham ya? Dia akan pecah. Setiap sel itu dikelilingi oleh namanya lipid bilayer. Lipid, makanya tadi siapa tahu Kumala bilang lipid. Nah, namanya lipid bilayer. Setiap sel itu ada namanya lipid bilayer, double lipid hidrofobik. Sehingga kalau dia ada pecah oleh karena sesuatu, bisa karena infeksi, sitokin dan lain sebagainya, akhirnya dia pecah, akan menghasilkan apa? Asam arachidonat. Masih ingat? Fosfolipase A2 keluar, asam arachidonat keluar, kemudian akan membentuk siklooksigenase tipe 1 dan tipe 2. Masih ingat? Tipe 1 akan ke bronkospasme, tipe 2 yang diambil akan menghasilkan apa? COX-2. Aldrich Chandra menghasilkan apa? COX-2 menghasilkan apa? Aldrich? Yang prostacyclin. Prostaglandin. Ya, betul. PGE1 dan PGF2 alfa tepatnya itu. Nah, PGF1, PGF2 alfa akan kemana? Ke otot cervix. Paham di situ? Dia akan membuka namanya reseptor oksitosin. Di mana? Di otot cervix. Kalau kamu belajar otot itu ada namanya aktin dan miosin, tahu itu ya? Aktin dan miosin tahu. Ada namanya bridge junction. Kalau aktin miosinnya dibuka, di bawahnya ada namanya reseptor oksitosin. Nah, pada orang hamil itu ketika dihamil itu ada namanya oksitosin alamiah, memang ada dalam tubuh ibu itu sendiri. Jadi memang itu alamiah di situ ibu. Dia tidak akan aktif kalau tidak ada reseptornya. Paham ya di situ ya? Paham maksudnya? Dia tidak akan aktif kalau tidak ada reseptornya. Tetapi karena ada prostaglandin, maka terbuka bridge junction-nya, aktin dan miosinnya terbuka. Bawahnya ada reseptor oksitosin. Nah, begitu ada oksitosin yang dari darah ibu masuk ke situ, nempel, jebret, menyebabkan apa? Kontraksi otot polos, paham ya? Nah, ketika kontraksi, maka dia akan merusak sel-sel yang lain. Masuk lagi siklus yang tadi, lipid bilayer, pecah, dan lain sebagainya, menghasilkan lebih banyak apa? Prostaglandin. Apa? Prostaglandin, betul. Berarti semakin banyak prostaglandin yang ada dalam situ, area situ, sehingga
pada saat pembukaan ketiga ke atas kontraksinya lebih lemah atau lebih cepat? Lebih cepat. Lebih kuat dan lebih cepat. Karena semakin banyak prostaglandin. Sehingga dari dasar pemikiran itu, sebagai dokter, apa tindakan kamu untuk mengurangi kontraksi itu? Kamu berikan apa? Coba dari dasar pemikiran ini ya. Coba Tazkiyah Nas, kamu berikan apa obatnya? Dengan dasar cerita tadi ini. Kan prostaglandin itu untuk vasokonstriktor ya dok, berarti ya dok? Dari cerita ini aja, kan ada banyak. Dari cerita ini aja, berarti apa yang kamu berikan obatnya? Gampang itu. Progesteron dok. Progesteron ya. Dari cerita ini kamu setuju progesteron berarti ya Tazkiyah ya. Kalau Alicia, dari dasar ini apa yang mau kamu berikan? Ini dok, COX-2 inhibitors. Saya mau memberikan COX-2 inhibitors dok. Nama obatnya apa? Indomethacin dok. Ya, atau NS DA NSAID, paham ya? Nah, makanya tadi ada pengobatan, preterm delivery menggunakan NSAID, itu yang kamu blok siapa? Prostaglandin. Kalau prostaglandin kamu blok, maka menyebabkan apa? Tidak banyak lagi prostaglandin di situ, sehingga menyebabkan apa? Tidak memicu terjadinya efek preterm delivery yang berkelanjutan. Paham itu? Nah, ketika kamu berikan NSAID, maka kan kamu akan menunda persalinan preterm, betul atau enggak? Anissa, betul atau enggak? Betul. Nah, selama kamu menunda itu, apa yang kamu berikan? Obat lain apa yang kamu berikan? Kan kamu sudah menunda nih, udah kamu tunda. Sudah kamu tunda. Terus kamu memberikan apa sekarang? Coba Muhammad Iqbal. Tokolitik mungkin dok. Bukan tadi. Tokolitik bukan itu tadi. Tadi kortikosteroid dok. Dan tadi kita ngomongin kortikosteroid emangnya? Bukan dok, bukan. Kamu berikan apa? Kamu sudah menunda nih menggunakan NSAID. Sekarang konsep kedua, apa yang mau kamu lakukan? Rian Fatur Rahman. Ya dokter. Sesuai slide tadi, setelah kamu tunda persalinannya, what will you do? Ini harus begitu. Apa yang mau kamu lakukan? Rian apa? India. Ya dok. Apa yang kamu lakukan? Sudah ditunda nih. Sekarang kamu melakukan apa pada kasus preterm ini? Sesuai slide tadi yang dibacakan. Pematangan paru janin ya dok, mempersiapkan. Betul sekali. Menggunakan apa? Kortikosteroid tadi dok. Betul. Untuk apa sih sebenarnya mekanisme daripada kortikosteroid ini, Syifa Alyani? Bagaimana mekanisme kerjanya? Dan apa yang diharapkan? Syafira dulu ya itu ya. Gimana Syafira? Bagaimana kok si Nindya bilang dikasih kortikosteroid? Nah, sebenarnya apa sih fungsi kortikosteroid di sini? Syafira Alyani, googling. Sudah Pematangan surfaktan ya dok? Sudah selesai googlingnya tadi? Belum googling dok. Oh, belum googling. Surfaktan itu bagaimana maksudnya kok dimatangkan tuh untuk apa? Untuk pengembangan parunya, alveolusnya itu dok. Kenapa kok harus dimatangkan? Mengapa harus dimatangkan? Syafira, sebelahnya Sani Abidi, kenapa harus dimatangkan? Ya dok, karena kalau surfaktannya belum berfungsi itu nanti dia alveolusnya itu nggak bisa mengembang secara sempurna gitu dok. Dona Sandra, kenapa harus dimatangkan? Karena kalau tidak ada surfaktan, parunya masih nguncup dok, nggak bisa berkembang. Berpikir bahwa saat itu tidak ada surfaktan di bayinya, saat dia preterm delivery? Ada dok, cuman semakin lama kan dalam masa janin jumlah surfaktannya semakin lama semakin bertambah dok. Makanya kita kasih kortikosteroid supaya semakin bertambah. Siapa yang bertambah tadi? Surfaktannya dok. Surfaktan. Jadi sebenarnya bukan gitu. Kenapa kita berikan surfaktan? Untuk berjaga-jaga seandainya tadi kita menunda persalinannya itu gagal, paham maksudnya? Buka 3, buka 4, kan persalinan berlangsung terus tuh. Paham ya? Kamu sudah sempat memberikan surfaktan agar ketika nanti bayinya lahir, jawabannya gitu, paham ya? Bayinya lahir,
tangisan pertama, maka tegangan permukaan dari alveolusnya akan meningkat atau berkurang? Lu Aime, diharapkannya apa? Berkurang. Berkurang, betul sekali. Sehingga kalau berkurang, maka ketika dia bayi melahirkan secara prematur, tangisannya akan ringan atau berat, Jessica Tobing? Berat, Dok. Akan apa? Berat. Berarti kalau tegangan permukaannya rendah, maka tangisan bayinya akan berat. Apakah Ida Ayu Putu setuju? Setuju, Dok. Setuju. Jadi kalau tegangan permukaan alveolusnya rendah, maka bayi akan berat untuk menangis ya. Berarti Ida Ayu sama Jessica Tobing setuju. Agra, setujukah kamu dengan statementnya dua temanmu ini? Agra, Ayu, setujukah kamu dengan statement dua temanmu ini? Jadi lebih ringan, Dok. Iyalah, lebih ringan lah. Tegangan permukaannya berkurang kok berat. Paham ya? Nah, itu adalah tugas kamu. Kalau kamu nanti di daerah ketemu seperti ini, preterm delivery udah buka 4. Waduh, gimana nih? Kasih dulu kasih tokolitik, kemudian kasihkan kortikosteroid agar tangisan pertama bayinya langsung kuat. Paham ya itu ya? Jadi Ida Ayu sama Jessica Tobing dipahami ya, tegangan permukaan berkurang, maka tangisan bayinya semakin Ringan, Dok. Nah, sekarang tadi teman kamu tuh siapa yang presentasi tadi, siapa namanya? Anggra ini bilang ada circlage kalau dibilang, circlase lah bahasa Jawanya. Nah, itu sebenarnya apa sih? Coba Anggra ini tuh paham nggak sih circlase apa, coba sebagai presentasi? Circlase itu apa? Serviksnya dijahit, Dok. Iya, Dok. Fungsinya untuk apa? Biar distensinya berkurang, Dok. Distensinya berkurang. Distensi uterusnya berkurang, jawabannya Anggra ini itu. Apakah Rian setuju? Kalau menurut saya kurang lebih sama sih, Dok, supaya dilatasinya jadi bisa, supaya kehamilan masih bisa dipertahankan gitu, Dok. Bukan, tadi kan dia jawab bilang kan distensi uterusnya biar berkurang. Betul nggak? Menurut saya lebih ke dilatasi serviksnya, Dok. Iya, berarti ada dua statement nih. Dua statement. Satu distensi berkurang, dilatasinya satu lagi yang dilatasi dipertahankan. Menurut Maria Suryani, kamu pilih yang mana? Pilih Rian atau Anggra ini? Statement yang mana yang kamu pilih? Maria Suryani. Atau punya pilihan sendiri? Pilih siapa? Maria Suryani. Pilih Rian atau Anggra ini statementnya? Mungkin lebih ke Rian, Dok. Rian. Iyalah ya, cowok lah ya. Nah iya, berarti kalau circlase itu arahnya ke cervix ya, bukan distensi, paham? Tapi dia dengan di circlase Rian yang betul. Ketika dilawan circlase berarti ditutup untuk cervixnya, maka cervix bisa menahan beban akibat dari distensi uterus. Jadi jawaban Anggra itu adalah pertanyaan yang indirect, paham ya? Tidak langsung ke poinnya, tapi dia bulet dulu baru ke sana. Tapi kalau Rian langsung di cervixnya, sehingga dengan ditutup maka dia bisa menahan beban over distensi uterus. Karena apa? Karena ada janin, paham? Nah, sekarang pertanyaannya, semakin bayi bertambah berat, maka distensi uterus semakin ringan atau semakin besar? Vincent, belum ditanya tadi. Vincent. Semakin besar, Dok. Semakin besar. Berarti penyebab daripada preterm delivery adalah lebih banyaknya beban dari janinnya, Dok. Over distensi uterus. Paham? Cara berpikirnya gitu, Vincent, paham ya? Berarti kalau gitu apa penyebab terjadinya over distensi uterus? Jadi kita belajar dibalik nih, paham ya penyebabnya? Bukan dari atas ke bawah, slide-nya dari belakang ke depan. Berarti apa yang menyebabkan terjadinya over distensi uterus? Vincent, apa? Googling dulu. Tanya Mbak Google. Apa? Vincent? Prinastiti. Penyebab over distensi uterus tadi, Dok. Bisa karena polyhydramnion, Dok. Betul. Lainnya? Ada yang bisa menjawab? Selain Prinastiti? Selain polyhydramnion? Multiple pregnancy, Dok. Betul. Ada lagi yang bisa jawab? Makrosomia, Dok. Makrosomia, betul. Jadi itu hal-hal itu bikin beban rahimnya membesar banyak, sehingga pada saat kehamilan akan dicek itu air ketuban,
untuk menghilangkan resiko terjadi persalinan preterm itu dari posisi adalah polyhydram ion. 2, ada tidaknya bayi kembar. Kalau dia bayi kembar maka lebih banyak diberikan obat-obatan untuk tokolitik lebih dahulu, progesteron dan sebagainya untuk mencegah terjadi delivery preterm tadi. Yang ketiga adalah makrosomia. Jadi kalau beban dari bayinya untuk bertambahnya banyak, nah sudah mulai hati-hati nih Bu. Nanti akan diukur daripada panjang cervical length atau panjang cervix. Kalau dia kurang dari sesuatu yang harus diputuskan menggunakan transvaginal atau menggunakan abdominal, maka diberikan obat-obatan untuk mencegah terjadinya penambahan atau penipisan daripada leher rahimnya. Paham ya? Jelas itu? Itu hanya penyebab preterm dari overdistensi. Paham maksudnya? Yang baru kita bahas tadi selama ini, berarti baru berapa? Baru mencoba etiologi? 2. Apa aja? Infeksi via KPD. Satu lagi adalah overdistensi. Ada masih banyak yang lain nggak? Yang Greni, yang tadi presentasi. Masih dok. Apa? Tadi stres pada ibu atau janin yang menyebabkan aktivasi akses HPA dok. Ujung-ujungnya kemana tuh akses HPA? Kontraksi terus. Ujung-ujungnya mengeluarkan apa? Prostaglandin dok. Prostaglandin. Berarti siapa yang harus kamu blok? Prostaglandin. Prostaglandin. Berarti simpel nggak untuk penanganan preterm untuk di daerah? Buat kalian-kalian nanti yang dikirim ke daerah kalau bingung belajar itu dari patofisiologi, first line-nya berarti kamu berikan apa? Biar mencegah terjadinya lebih lanjut preterm delivery. Coba yang simpel ya. Jawabannya Kumala, Anastasia. Ibuprofen. Iya, salah satunya. NSAID ya, NSAID yang diberikan. Ada banyak itu. Sebaik kalau kamu bingung itu nanti di sana, paham? Iya, ya? benar, Bingung langsung masukin NSAID tanpa melihat yang lain-lain. Sementara itu begitu. Kalau gitu kriterianya harus di atas 20 minggu atau di bawah 20 minggu. Niar Sairin nih. Niar di atas 20 minggu atau di bawah 20 minggu. Yang kita omongin berarti nih, Niar. Kalau Anissa Lucianti, berapa minggu nih? Di bawah 20 minggu atau di atas 20 minggu yang kita bahas selama ini berarti? Di atas ya dok. Jawabannya apa kok nanya? Di atas dok. Di atas. Nah, hati-hati pemberian NSAID di bawah 20 minggu. Paham ya? Jadi tidak bisa sembarangan. Tapi kalau di atas 20 minggu lebih bagus. Itu nanti topik pembahasannya berbeda lagi. Jelas ya? Ya, ada lagi nggak? Kira-kira udah cukup ya untuk kuliah tentang preterm delivery ini atau preterm labor. Sudah cukup. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan. Oke? Yang mau menutup siapa? Kepalanya siapa? Kalau chip dari Tegalnya Sony Rais dok, tapi ini sepertinya ada kendala koneksi jadi keluar dokter. Wakilnya siapa? Nggak ada dok izin. Nggak ada. Cuma berempat dok. Dan berempat ya. Ini sudah masuk option berapa lama ya? Kalian semua udah masuk option berapa lama ini? Masuk juga dok. Hah? 2 minggu dok. 2 minggu. Sudah masuk ke rumah sakit belum ya? Belum dokter. Jadi memang nggak masuk ke rumah sakit sama sejauh ini belum dulu ya? Belum dok. Ya sekarang sudah paham belum tentang tentang preterm delivery sebelum masuk ke rumah sakit nanti? Jadi ada gambaran nggak kalian tentang delivery preterm itu apa toh? Gitu udah jelas belum? Insya Allah dok. Ya ditulis yang bagus itu buat bekal kalian karena tidak diulang lagi. Paham ya? Oke. Ya sudah kalau tidak ada wakil kepalanya kasihan sekali sebenarnya kalian berarti seperti kapal tanpa kapten. Kehilangan arah. Maksudnya besok lagi harus ada kalau wakil 1 tidak bisa, wakil 2. Oke? Gitu, sekian dari saya. Kalau gitu saya akhiri. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Semoga tetap sehat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Ya, alhamdulillah tadi sudah selesai untuk kuliahnya. Semoga persalinan semua materi tentang persalinan prematur ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.